Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu, melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Jedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah
Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enam. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, "Aku akan memberikannya kepadamu." Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab Engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka Engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika Engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Bilangan 10 mengenai semboyan Nafiri dan berangkat dari Gunung Sinai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya Israel dari perjalanan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Selalu ada tiang awan yang menyertai sebagai simbol pimpinan Tuhan atas mereka. Lalu Tuhan juga menyuruh Musa membuat perlengkapan tambahan sebagai alat komunikasi antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri dan antara umat Tuhan dengan umat Tuhan yang lain, yaitu 2 nafiri perak seperti terompet. Fungsinya untuk memberikan komando kepada umat Tuhan kapan harus berkumpul, kapan harus berangkat, ya, bagaimana mereka saat berperang melawan orang-orang yang memusuhi mereka. Para imam ya harus meniup nafiri untuk umat mempersenjatai diri dan juga berseru-seru meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuh. Juga saat mereka mempersembahkan korban pada hari-hari raya tiap-tiap bulan, ya, pada hari pertama tiap bulan,
Nafiri harus ditiup untuk mengingatkan Tuhan akan keberadaan mereka, sehingga Tuhan terus memperhatikan dan mengasihi mereka. Jadi ada banyak guna daripada nafiri atau trompet itu sebagai alat komunikasi. Ya, ada bermacam perbedaan bunyi. Umat Tuhan harus mengerti makna tiupannya, tetapi hanya boleh ditiup oleh anak-anak Imam Harun, orang-orang yang dikuduskan untuk itu. Ya. Saudara, sebagai alat komunikasi saat itu Tuhan menggunakan atau menyuruh memakai nafiri. Hari ini apa alat komunikasi kita dengan Tuhan? Yaitu firman Tuhan, Alkitab, dan di dalam doa pujian penyembahan. Mari kita sungguh-sungguh mengerti untuk menghargai kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan menjaga hati dan mengatur waktu, mendisiplin waktu untuk mengkhususkan hidup kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah patokannya, sehingga kita berjalan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hubungan kita juga dengan sesama kita. Kiranya kita mengingat itu dan sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, Alkitab, dan kesempatan berdoa pujian penyembahan. Itu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan harus jadi patokan hidup bagaimana kita bertindak kepada sesama. Selanjutnya mengenai saudara Musa, yaitu Hobab, kakak iparnya, yang memiliki pengenalan yang baik tentang wilayah yang akan dilalui ditempuh oleh umat Israel. Dia diminta menjadi penunjuk jalan. Bukan berarti Musa kurang percaya kepada petunjuk Tuhan, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang besar memimpin umat Tuhan melewati padang gurun itu. Jadi Hobab mungkin menunjukkan arah, tempat, atau mata air di mana di situ ada. Ya, tetapi tetap Tuhan adalah panduan, pemandu utama. Ya. Sebab itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, apapun nasihat dari manusia, tetap harus patokan utamanya adalah firman Tuhan. Kita menghargai, kita boleh mendengar, tapi panduan utama dalam kehidupan adalah firman Tuhan. Bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti, memahami firman Tuhan, supaya kita jangan sesat dan menjadi salah. Tuhan menolong kita menjalani kehidupan kita. Mungkin saat ini seperti keadaannya sulit seperti di padang gurun, tetap firman Tuhan adalah panduan kehidupan. Tuhan memberkati.